difungsikan sebagai tempat usaha atau sebagai studio dan galeri tempat memajang hasil karya, tentu punya konsekuensi tersendiri. Yang harus diperhatikan ketika merencanakan rumah sekaligus tempat berkarya atau tempat usaha adalah faktor kenyamanan. Kenyamanan adalah hal utama yang harus dimiliki oleh sebuah hunian multifungsi. Sebagai tempat tinggal, tempat berkarya, dan sebagai tempat usaha. Denah atau layout rumah sebaiknya direncanakan sebaik mungkin agar akses antara rumah sebagai hunian yang bersifat private, ruang berkarya, dan ruang usaha mudah untuk dilakukan. Hunian plus studio Teguh Ostenrik merupakan salah satu yang sukses membuat sebuah hunian multifungsi. Seorang pelukis dan pematung ini sebelumnya telah lama tinggal di Berlin, Jerman saat menyelesaikan studinya di bidang seni rupa. Hunian yang berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan ini dari depan memang tampak tidak terlalu mencolok. Dengan bangunan limasan khas rumah Jawa, fasad hunian pun tampak bersahaja dan sangat Indonesia. Rumah ini ada di dalam kampung, jadi saya tidak mau terlalu menyolok kemudian membuat bangunan yang masif gitu kan. Jadi sengaja limasannya yang satu saya taruh di depan supaya kalau orang datang itu lihatnya oh rumah kampung. Terus masuk ke dalam masih kebetulan saya beli 3, yang satu di Kanibal. Jadi kan banyak beberapa parts yang rusak bisa dipakai. Yang satu saya pakai untuk studio patung karena dekat dengan jalan, jadi kalau ngangkat-ngangkat dekat. Terus yang belakang ini untuk studio lukis dan sekaligus juga untuk kelas live drawing. Memasuki bagian dalam, kita akan disambut oleh sebuah taman yang dijadikan sebagai galeri terbuka untuk memajang beberapa hasil karya sang pemilik rumah. Bangunan berikutnya terdapat studio lukis yang juga berdiri kokoh dari bangunan limasan, bermaterial kayu jati yang berasal dari daerah Purwodadi. Lantainya yang hanya berupa finishing aci menambah kesejukan ruangan. Selain memasang hasil lukisan, studio lukis ini juga dijadikan sang pemilik hunian sebagai ruang kelas bagi siapa saja yang ingin belajar melukis bersamanya. Nuansa yang bisa dirasakan pada ruangan ini adalah tradisional, etnik, serta warm dengan interior serba kayu yang ada di dalamnya. Area hunian sebagai ruang private sang pemilik rumah dibangun dengan memanfaatkan kondisi tanah yang berkontur, yaitu berada di area bawah studio lukis. Tanahnya sebenarnya berkontur dan saya tidak ingin menutup atau membiarkan, tapi justru saya kasih bidang dan membuat ruang di dalamnya. Jadi ruang-ruang di kontur itu masuk ke dalam konturnya, dan daknya saya pakai untuk ditanami rumput, jadi bagian dari halaman di sini. Jadi seolah-olah gardennya luas, bawahnya ada ruangan, dan ruangan itu saya gunakan untuk gudang dan kamar tidur, dan ada kamar mandi di sana. Master bedroom yang terhubung dengan walk-in closet dan kamar mandi tanpa sekat ini terlihat sangat nyaman dan homey. Warna cat yang didominasi putih membuat ruangan bisa tampak cerah di siang hari hanya dengan sunlight dari jendela. Serta lantai finishing aci yang membuat ruangan bertampak sejuk sehingga tidak memerlukan air conditioner untuk menyejukkan ruangan. Walk-in closet dibuat simpel hanya dengan lemari-lemari kayu yang tertutup rapi serta kaca cermin yang cukup besar untuk membuat ruang ini tampak lebih luas. Kamar mandi didesain khusus oleh pemilik rumah sendiri. Lama saya tinggal di Jerman, kalau saya punya dapat homesick itu biasanya rindu pada mandi pakai gayung sama kerupuk kampung gitu. Jadi waktu saya membangun rumah ini, saya bikin kamar mandi gayung dan kalau bisa tidak ada temboknya gitu. Dan memang tujuannya
kamar mandi tidak pakai pintu itu kan karena saya waktu itu umurnya sudah 50 tahun waktu membangun ini, dan target kena serangan jantung dan stroke itu kan biasanya umur segitu, dan biasanya juga terjadinya di kamar mandi, dan orang-orang stroke tidak tertolong karena selama 6 jam terkunci di dalam kamar mandi kan. Jadi susah diperbaiki damage yang terjadi di otaknya. Berbagai jenis lantai dan keramik digunakan pada kamar mandi dengan beberapa alasan. Di antaranya alasan keamanan, keindahan, serta keunikannya. Pada kamar mandi ini, dindingnya dilapisi oleh batu alam dan lantainya menggunakan terrazzo. Apakah itu terrazzo? Yuk kita simak. Lantai terrazzo terbuat dari bahan dasar semen putih yang dicampur dengan serpihan atau bubuk marmer, kemudian dicetak dalam bentuk matriks. Lalu dihaluskan dengan mesin pemotong. Dalam pemeliharaan relatif lebih mudah, asalkan perawatan selalu dilakukan sejak awal. Karena permukaannya berpori-pori, maka setelah terrazzo dihaluskan, tutuplah permukaannya dengan bahan penutup yang disebut floor finisher. Wax atau sealer yang gunanya selain menutupi pori-pori juga sekaligus mengkilapkan lantai, sehingga pori-pori terlindung dari kotoran atau debu. Pada kamar mandi di hunian ini, terrazzo yang digunakan adalah terrazzo yang sudah dihaluskan. Diaplikasikan pada wastafel dengan bentuk custom desain sang pemilik. Area terbuka juga salah satu part penting dari keseluruhan bangunan ini karena sang pemilik yang merindukan udara tropis. Serta digunakan untuk memajang beberapa patung besi berkarat hasil karya sang pemilik rumah. Memang saya senang dengan warna karat, dan banyak patung-patung saya juga saya buat dari scrap, dari besi tua, dan dibiarkan berkarat. Yang perlu diperhatikan dalam merencanakan sebuah hunian multifungsi adalah bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan jumlah orang yang akan menggunakannya. Dengan begitu dapat ditentukan ruang kantor yang dibutuhkan, jenis furniture, maupun cara penataan furniture itu sendiri. Semoga hunian multifungsi yang tampak asri dan bersahaja ini bisa memberi inspirasi